Shalom, para pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi. Kita akan mendengar firman Tuhan, karena itu mari saya ajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami akan mendengar kabar sukacitamu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi, agar firman-Mu yang hendak disampaikan pada saat ini betul-betul mendapat tempat di dalam hati kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar kabar sukacita-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Kitab Amsal pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Tema kita adalah arti hikmat bagi keluarga. Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Kristus, bagi kita tentu tema ini sangat penting sekali, karena membangun sebuah keluarga, apalagi keluarga yang baik, adalah sebuah cita-cita dari setiap kita. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin keluarganya kacau. Keinginan kita adalah bagaimana supaya keluarga itu baik. Itulah cita-cita kita sekalian. Pertanyaan kita hari ini adalah, kalau semua upaya untuk menciptakan sebuah keluarga tidak tercapai, maka cara apa yang harus digunakan biar keluarga kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi? Maka jawabannya adalah kita berdoa agar supaya Tuhan yang adalah sumber hikmat mampu memberikan kepada kita hikmatnya, sehingga kita bisa mampu melakukan segala sesuatu yang baik yang kita kehendaki. Dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 2, kita dapat melihat bagaimana hikmat ditampilkan sebagai seorang penerima tamu yang sangat baik pada sebuah rumah yang besar dengan 7 tiang yang megah dan kokoh, serta didukung dengan fasilitas yang sangat luar biasa untuk menyambut para tamu yang datang. Saudara pemirsa, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa itu hikmat? Sehingga hikmat itu begitu penting bagi kita sekalian. Hikmat adalah sebuah kebijaksanaan. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, dalam kamus teologia, hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, atau hikmat adalah sebuah kemampuan menyusun sebuah rencana yang besar untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dan tempat daripada hikmat itu adalah hati. Hati sebagai tempat kedudukan hikmat itu. Hati sebagai pusat keputusan moral dan intelektual. Hal itu dapat kita lihat dan membandingkannya di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Dan hikmat itu dalam arti utuh dan mutlak hanyalah merupakan milik Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Ayub pasal 12 ayat 3. Serta Yeremia pasal 31 ayat 2 dan Daniel pasal 2 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Hikmat bukan hanya sempurna dan lengkap pengetahuannya saja mengenai setiap bidang kehidupan kita, seperti dikatakan dalam Amsal pasal 5 ayat 21. Tapi hikmat juga mencakup kedaulatan Allah, sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Kristus, ada orang-orang tertentu dalam Alkitab seperti Salomo, Stefanus,
Seperti yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 10. Tapi juga Rasul Paulus sendiri dalam kesaksian 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Serta Yusuf dalam Kisah 7 ayat 10. Bahkan Yesus sendiri dalam penyalibannya di kayu salib. Yesus merupakan pusat daripada hikmat Allah yang sesungguhnya, di mana Allah Bapa membuat dia menjadi hikmat kita sebagai pembenaran, pengudusan, dan penebusan kita sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan. Para pemirsa yang dikasihi oleh Kristus, karena itu hikmat sangat penting dalam mengatasi segala macam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hikmat yang berpusat pada diri Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16, khususnya ayat ke-7, di mana Yesus Kristus ada sebelum dunia diciptakan. Dia merupakan pusat daripada hikmat manusia. Dialah yang merupakan karya terbesar yang bisa mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita sekalian. Karena itu marilah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita tetap berpegang pada Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita mau menerima Kristus dalam hati kita, agar supaya melalui kehidupan Kristus, seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kita bisa mampu mengatasinya. Hikmat haruslah menjadi modal dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan keluarga, dalam membangun kehidupan keluarga-keluarga kita. Pada saat kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan di dalam kehidupan rumah tangga kita, tugas kita hari ini adalah mari kita terus berdoa, minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan Allah sendiri hadir melalui anaknya Yesus Kristus, mau menyelamatkan kita sekalian dalam kehidupan dan kerja kita. Marilah kita mau menjadi orang-orang yang memiliki hikmat untuk membangun jemaat-jemaat kita, gereja kita, rakyat kita, tempat di mana kita berada. Hari ini hikmat sangat diperlukan bagi semua orang yang mengambil keputusan dalam berbagai organisasi-organisasi pelayanan rakyat, baik itu pemerintah, gereja, adat, dan segalanya. Hikmat sangat diperlukan dalam situasi-situasi kita akhir-akhir ini, apalagi dalam rangka menghadapi virus corona yang hari ini banyak sekali menelan korban. Karena itu diperlukan hikmat. Kita berdoa supaya para ilmuwan kita memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga mampu melahirkan inovasi-inovasi baru, mampu melakukan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, obat, sehingga masyarakat bisa banyak tertolong. Kita juga berdoa supaya semua orang yang berada dalam menekuni ilmu-ilmu pengetahuan yang tinggi memiliki hikmat, sehingga mampu melahirkan banyak hal yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Kepada mereka yang bekerja dalam berbagai birokrasi pelayanan rakyat, kita berdoa supaya mereka juga memiliki hikmat, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menolong masyarakat dapat terwujud sesuai dengan rencana. Kita juga berdoa supaya keluarga-keluarga Kristen, warga jemaat kita, mampu memiliki hikmat untuk membangun kehidupan rumah tangga mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan taruh hikmat itu dalam setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, tapi juga para pelaku birokrasi, pelayanan rakyat, baik itu pemerintah, gereja, adat, dan semua orang yang ikut mengambil keputusan-keputusan penting bagi perbaikan masyarakat secara universal. Tuhan, di saat kami menghadapi berbagai macam persoalan dunia, maka satu hal yang kami butuhkan hari ini adalah seperti hikmat. Seperti Salomo, waktu Tuhan menanyakan kepada dia untuk harus Tuhan kasih apa untuk Salomo.
Salomo hanya minta hikmat. Hikmat seperti inilah yang diperlukan oleh kami sekalian. Terutama hikmat di mana kami memahami Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati di kayu salib bagi dosa kami sekalian, yang telah melakukan sebuah penebusan yang luar biasa bagi kami. Semoga kami sekalian terinspirasi dengan hikmat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kami semua mau bekerja, melayani Tuhan sampai titik darah yang terakhir dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan semua komisi yang ada. Juga kami berdoa untuk Ekubang tingkat klasis yang secara khusus tim yang mengelola program Tabur Injil. Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang bekerja dalam mengurus kegiatan ini sehingga tetap bersemangat, mereka terus bekerja dengan baik, sehingga Tabur Injil merupakan salah satu aset yang penting dalam rangka menyampaikan kabar sukacita Allah kepada semua orang. Biarlah mereka mampu melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh masyarakat, seluruh umat Tuhan. Tuhan terus memberkati kami sekalian, di mana saja kami berada, pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai, terutama Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua SKPD yang ada. Kami berdoa supaya mereka bekerja melayani masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang berada dalam lingkungan pelayanan klasis-klasis yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati para pendeta, guru Injil, guru jemaat, para penatua syammas, para pengajar, agar terus bekerja melayani Tuhan dengan baik. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami juga berdoa dan menyerahkan GKI secara keseluruhan, khususnya dalam rangka memasuki ulang tahun GKI ke-65 tahun. Tuhan terus memberkati sehingga seluruh persiapan-persiapan menyongsong HUT GKI di tahun ini, dari tingkat sinodal sampai ke jemaat-jemaat, dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Itulah doa dan harapan kami. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh rakyat, seluruh warga jemaat, biarlah Tuhan selalu jaga dan melindungi kami. Terutama dalam rangka menghadapi COVID-19, Tuhan jauhkan dari kabupaten kami, Provinsi Papua, dan bangsa serta negara ini, sehingga seluruh kegiatan pembangunan dapat terlaksana menurut rencana Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, ampuni juga kesalahan sama kami. Tinggallah bersama dengan kami saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan, semoga teman-teman di program Tabur Injil terus bekerja dengan semangat melayani Tuhan melalui program ini sehingga banyak orang mendapatkan pelayanan dari Tuhan. Sebagai pendeta saya berharap dan berpesan agar supaya seluruh umat Tuhan terus menyaksikan program pelayanan Tabur Injil pada YouTube Klasis GKI Yapen Selatan secara terus-menerus sehingga setiap kita mendapatkan makanan rohani yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Terima kasih.